Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang banyak bertanya pada saya, gimana sih bisa belajar bahasa Perancis yang gratis ya, tanpa harus kursus. Kalau Anda ingin, ini ada beberapa website ya, yang saya temukan mereka gratis. Dan kalau nggak salah yang ke website yang pertama ini, seingat saya dulu pernah waktu les bahasa Perancis itu disuruh masuk ke sini juga, tapi karena sudah pelajarannya sudah penuh, saya tidak pernah masuk ke sini. Cuman untuk waktu di dalam kelas kadang-kadang kita disuruh belajar sendiri gitu ya. Kalau sudah selesai ujian kan kadang-kadang kan kita ada apa namanya, kita stay di kelas tapi nggak boleh mengganggu lainnya kalau sudah selesai. Nah itu disuruh buka ini ya. Ini website pertama, judulnya francefacile.com, artinya France itu bahasa Prancis, facile itu mudah ya. Di sini 100% gratis ya. Yang kedua ada BBC Learn French with free. Ini semua, ini French language ya, school friends semuanya, for children dan semuanya ini juga gratis. Ketiga adalah ini The French Experiment. Ini bisa dilihat, ini online French lessons ya. Kemudian Duolingo, kita sudah tahu Duolingo terkenal sekali, bisa berbagai bahasa. Sekarang kita bicara tentang yang ini ya. Saya cuma tunjukkan secara cepat kenapa ini bagus. Ini ada berbagai bahasa ya. Jadi English bisa, bahasa Inggris. Kemudian bahasa Alemang, Jerman ya, Spanyol, Fransai itu Prancis ya, Italian ya, Italian. Kemudian Netherlands, jadi bahasa Belanda juga gratis di sini. Japone, bahasa Jepang di sini gratis. Bahasa Latin di sini gratis ya. Semua ada di sini. Ada bahkan matematik juga ya. Atau kita belajar ngetik cepat ya di sini. Kenapa belajar ngetik ini cepat? Terus terang saya pernah ini, mungkin salah satu websitenya ini ngetik bahasa Prancis ya nih. Saya dulu pernah awal-awal tiba di Kanada kan, membesarkan anak-anak ya. Kemudian ketika mau cari kerja kan susah dapat. Akhirnya saya belajar ambil administrasi. Salah satunya harus cepat ngetiknya itu minimal berapa ya? Saya lupa. 40 kata per menit atau apa gitu. Tapi saya sudah mencapai 2 kali lipat karena sudah biasa pakai komputer ya. Gitu. Jadi kalau mau latihan di sini bisa lebih cepat dari itu. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, ini saya mau tunjukkan sedikit ya. Tes de niveau ini niveau itu tingkat ya. Jadi untuk tahu tingkat bahasa Prancis Anda, ini klik di sini. Kurs exercise ya. Kurs exercise ini kursusnya dan latihannya. Participate itu ya participation ya, bisa diskusi ya. Util ini alat-alatnya, toolsnya gitu ya. Jadi ada conjugue ya, misalnya conjugue itu penting kalau bahasa Perancis itu ya, misalnya add itu yang paling dasar ya, misalnya kita klik ya, konjugasinya itu apa sih? Add itu je suis ya kan, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils ont dan sebagainya. Oke. Kalau ini indikatif imparfait ini j'étais, tu étais, il était. Futur itu je serai, tu seras ya. Ini semua penting. Ini kalau selama belajar bahasa Prancis itu wajib untuk menghafalkan. Bahasa Prancis itu secara teori saya cepat sekali belajar karena saya suka sekali utak-atik grammar ya. Tapi untuk verbal itu ngomong itu, kalau saya pribadi saya makan waktu. Saya tidak berani berbuat kesalahan dalam urusan grammar bahasa Prancis karena kalau salah itu orang salah paham. Beda dengan bahasa Inggris, kita tidak peduli apakah grammarnya bagus atau enggak, orang bisa paham apa yang kita maksud. Kalau bahasa Prancis enggak, apalagi di sini ya, di Kanada, di provinsi Quebec itu tuh ya. Jadi misalnya ya, kita coba ya grammar ya. Grammarnya ada 6 niveau itu 6 tingkat gitu ya. Ya, kemudian ini ada demille d'exercice, ada thousands of exercise, ribuan latihan ya, kelas berdasarkan tema dan difficulty. Ini debutang, intermediate, avancé ya. Ini semua ya, ada 6 niveau, 6 niveau, 6 tingkat itu. Gitu ya. Kalau kita coba aja debutang ya. Debutang kayak apa sih?
Debutang ini disebut. Nah, ini kita harus belajar alfabet dulu, aksennya itu gimana ya. Sedil itu misalnya apa ya? Yang sedil itu gini. Saya jelaskan supaya susah untuk ini. Si sedil itu ada gininya di bawahnya. Itu suaranya itu seperti SS. Kalau di depannya A O U ya, misalnya ini ya. Ini contohnya ya. Ini kalau ini di depannya O itu pakai K. Ya, ini ya garsong. Ini kalau ini garsong anak laki, karena di depannya O menjadi S gitu. Ngerti ya? Jadi ada caranya. Misalnya ini misalnya D glasong ya. Ya ang citron pakai S ya. Gitu ya. Semua ini ada ininya. Ada apa namanya? Ini ang commerçant. Kalau nggak tahu, kita klik kita nggak tahu, ya. Nanti dijawab, ada koreksinya di sini, gitu ya. Oke, ini contohnya semua. Sekarang kalau action signe auxiliaire itu ada di sini semua. Jadi itu aja dulu. Yang penting Anda sudah tahu, ya, tempatnya untuk belajar di mana. Kalau ini A Guide to France, ini basicnya bahasa Inggris ke bahasa Perancis, ya. Kemudian primary French misalnya, yang paling enak itu untuk kelasnya anak-anak kecil. Oke, segitu aja dulu, semoga berguna dan semoga Anda bisa semangat untuk belajar bahasa Perancisnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.